Pertanyaan Pak Bupati tadi saya terus teringat ketika ketemu pertama kali dengan Mbah Nun. Git kue dalang, nggih Mbah. Kue nek dalang tak takoni wayangku kok India apa kok Jawa. Teringat sekali saya ketika acara Gambang Syafaat di Semarang itu. Ada dua versi Mbah. Sanjos, wah ngene tak jelas lah. Akhirnya bahwa kata beliau Mbah Nun, wayang kuwi yo ceritane mbah-mbah dhewe biyen. Karena sing diarani Indonesia kuwi yo India Selatan. Dulu pulaunya masih menjadi satu, belum terpisah-pisah dengan laut. Ketika di India Selatan nggone dhewe niki, tanah Jawa niki, cerita peristiwa itulah terjadi dan yang menulis adalah orang India Utara. Karena tradisi dokumentasi tulis menulis sastra itu di India sana lebih bagus. Contohnya film India lah, pasti sastranya lebih bagus. Jadi awake dhewe Mbah Nun paring dawuh India Selatan gone wong dhewe iki pintere guru dongeng. Nek nulis kuwi ahline wong lor India Utara, makanya semua kitab suci berada dari sana. Ahline dhewe ya dongeng. India itu bagian dari mbuh Nusa Jawa, mbuh apa mbiyen Mbah Nun paring dawuh. Yang penting pusat kerajaannya adalah di tanah Jawa. India mung sak kelurahan, ngoten. Ya. Jadi Mas Sigit, Nggih. kita kan tidak punya alat untuk melacak sejarah sampai sejauh itu. Wong Gajah Mada kowe kene ya salah. Gajah Mada lemu ndase ngono iku. Tembem pipine jare sapa? Gajah Mada dukur, wonge dukur. Dukur rada kuru. Asline aku wis tau kepethuk ndelok soto kono. Ndelok rawon. Berarti patung-patung niku salah ya Pak niku. Jadi itu hanya salah satu patung kepala di Trowulan ditemukan oleh salah seorang sejarawan, tidak saya sebut namanya. Terus yang diaku Gajah Mada ya iku. Dan Anda tahu sifat pelukis itu kalau dia melukis pasti mirip wajahnya sendiri. Jadi yang dipilih adalah orang yang patung itu yang wajahnya tembeme iku koyok wong sing milih iku. Punya kecenderungan untuk mencari wajah yang sama dengan pemilihnya itu. Itu ceritanya. Di ojo meneh kok Mahabharata Ramayana kesuwen. Ada lagi asumsi dadi biyen Brontoyuda iku nggone ndek daerah Kedu, Magelang Utara Barat, sekitar di sana. Nah, Indraprastha ning Kediri. Jadi itu semua asumsi, itu semua tergantung versinya masing-masing. Tergantung cara pandangnya masing-masing. Dan saya membayangkan yang di sebelah Mas Sigit tadi itu, dulu kita punya yang namanya masyarakat Atlantis atau Sundaland, bukan orang Sunda tapi namanya Sunda dan menyeluruh itu ibu kotanya di Pulau Jawa. India adalah salah satu kabupatennya atau provinsinya, dan di sana tempatnya orang yang senang nulis, sementara di sini tidak senang nulis. Jadi dulu hubungan dengan luar angkasa sudah ada, landasan pacunya itu ada di daerah Kediri dan di daerah Sulawesi sana dan seterusnya. Jadi tergantung cara pandang kita. Tapi saya nek gak roh tapi meyakini oleh tagare. Ngene misale, awakmu duwe mbah, terus kon kagum karo mbahmu ngene terus kon niru mbahmu. Terus mari ngono ana tanggamu ngomong, "Gak mbahmu biyen maling." Apik ta gak wong iku ngomong? Babah tah arek iki nganggep mbah apik, sing penting dhek dadi apik, nggih napa boten. Timbangane kok kandhane mbahne biyen maling. Artinya saya tidak terlalu peduli kepada analis dan asumsi sejarah. Yang penting apapun saja berita yang sampai ke kita dari manapun, yang penting kita jadikan alat untuk berbuat baik dan bebrayan yang baik satu sama lain. Benar ya? Termasuk dulu ada Atlantis yang kemudian hancur lebur, itu pusatnya juga di sini. Jadi Mojokerto sampai Kediri itu luar biasa memang dari dulu. Para ahli sejarah, wong metodenya juga dari barat. Dari barat itu juga tidak pasti bener kan. Saya kira awakmu kuliah di UNER di barat mesti luwih bener timbangane timur ngono. Nek metode di kampus pasti dari barat, dan barat tidak punya kecenderungan untuk memahami wong tak kandhani ya. Di dalam bahasa
di dalam dunia internasional mereka ngertinya muslim, mukmin gak ngerti kok. Padahal kita kan ngomong muslimina wal mu'minina wal mu'minat, muslimin wal muslimat, Allah ya imin humal amwat, seterusnya. Kata mukmin itu tidak dikenal oleh dunia loh, Mas. Yang dikenal muslim atau muslim itu tok. Jadi mereka emang tidak mau belajar kalau soal kita, mereka hanya mau gede-gedein diri mereka saja. Mereka tidak belajar jihad itu apa yang tidak belajar kok. Pokoknya nek ISIS jihad, nek nembak uang mateni uang jihad, ngono toh? Pahamnya gitu toh. Karena mereka memang tidak mau tahu. Jadi mereka itu seneng kalau Islam, orang Islam itu jelek, itu seneng. Karena bisa jadi ece-ecenan dan bisa jadi alat untuk merendahkan. Jadi kalau Islam itu bangkit dan tumbuh betul toleransinya yang asli Islam, mereka tidak suka juga. Gitu loh. Makanya wayang juga tidak terlalu dihormati oleh kaum intelektual karena mereka tidak mengerti sejarahnya dan tidak punya kebijaksanaan di dalam memahami masa silam. Nah saya dengan teman-temannya mencoba wis opo ae kon krungu opo ae tapi dadekno apik. Misale kon oleh taek ya wis taek dadi rabuk ngono ya rek ya. Rabi barang aja ade angel-angel ta. Wis pokoke angger nek kok jewit gak muni mbek ngono wis cukup wis. Angger aja wedhus ngono ya. Wis pokoke sebabat ta wis. Ojo nyacatan aku niku. Arek lanang nyacatan niku arek wedok ayu tapi lambene kekamban. Iku ayu tapi sikile njebebe. Ana meneh gusine biru. Ana meneh ndase karo awake gak seimbang. Wis wae koyo kon niku Arjuna ae, koyo kon Nabi Yusuf ae, koyo gandeng-gandeng dapurmu ya akeh cacat ngono lho, Dion. Ya. Ojo kakean nyacat. Ayo apapun saja jadikan misalnya corona itu ambil baiknya aja. Yang dapat corona itu adalah suatu bangsa yang menjajah seluruh dunia dengan watak Ya'juj Ma'juj yang urusannya tidak ada Tuhan, tidak ada agama, agama apa gak masalah, sing penting aku badi, gitu mboten. Pokoknya wong golongan sing urusan iku ndolek badi tok. Maka corona itu dari kata korun, karena yang dituhankan adalah harta benda. Jadi ada suatu bangsa sing jajah dunia sampai Amerika, sampai kini, sampai India, karena mereka bermental korun. Pokoknya sing penting aku badi, gitu mboten. Ono ta gak wong Mojokerto sing ngono, sing penting badi. Bah Islam, bah Kristen gak penting, sing penting badi, nggih mboten. Bakon dulurku dhewe tak pangan, ya ta gak. Sembarang pokoknya badi. Makanya kena korun. Makanya tempatnya di wahnan ala wahnin. Pak Muzamil, wahnan ala wahnin apa ya? Di Quran. Wahnan ala wahnin. Wahnan ala wahnin itu kepayahan di atas kepayahan, penderitaan di atas penderitaan. Wahnan ala wahnin. Iya. Terus diucapkan Wuhan. Kira-kira seperti kepayahan itu. Di atas kepayahan. Ya, apa benar itu yang enggak benar. Enggak peduli, yang penting jadi baik untuk saya. Betul enggak, Mas? Babatah Kanjeng Nabi asli Arab atau campur Jawa baba-baba ta. Nek ndelok Kanjeng Nabi senengane nang guwa, iku kelakuane wong endi iku? Kira-kira Kanjeng Nabi mlebu guwa sembayang ta gak? Waktu iku wis ana sembayang ta gurung? Waktu Kanjeng Nabi seneng nang Gua Hira iku wis ana syariat Islam salat lima waktu durung? Belum ada. Kira-kira Kanjeng Nabi niku ana lapo? Masuk remi. Semedi. Kira-kira oleh semedi ngadeg apa turun apa sila? Lah kelakuane sapa niku? Kelakuane wong Jawa sing seneng sila berjam-jam makian sampai jam 3 esuk ya. Mesti wong Jawa. Nek wong barat gak kuat, wong Arab gak kuat ya. Dadi Kanjeng Nabi ku kelakuan Jawane luar biasa, selalu menunduk ya toh, andap asor luar biasa. Terus apa meneh Pak Muzamil? Lain-lain tanda-tanda di Rasulullah. Selalu senyum, murah senyum. Selalu murah senyum dan senyumnya gak kekamban. Kon niku mesemu kekamban niku apa? Gitu ya. Oke. Gak tegaan. Teman-teman sekalian, sambil saya ini menginformasikan, kon kenal Novia Kolopaking? Mbahmu ya? Mbah wedokmu ya? Kan beliau itu saya dituduh melarang Mbak Novia untuk main film dan nyanyi sebagaimana dulu-dulu. Kira-kira bener tak aku ngelarang? Sing ngomong bener ini nyilih lambemu tak ideke.
Aku iki sing nyorong-nyorong karena dianggap menggak-menggak ya. Nah Mbak Novia ini kemarin reuni bikin film. Dulu beliau main sinetron 8 tahun, judulnya Keluarga Cemara. Kemudian semua pemain Keluarga Cemara itu ngumpul terus bikin film judulnya Terima Kasih Mak, Terima Kasih Abah. Yang main semua yang dulu main Keluarga Cemara, tapi kata Keluarga Cemara tidak boleh dipakai karena sudah dijual copyrightnya, sehingga judulnya adalah Mak karo Abah. Keluarga Cemara itu kan lambang dari Kristiani yang jenenge Cemoro ya. Tapi oleh saudaranya Mas Dedi Siadi diislamkan menjadi emak dan abah ngambung tangan sak piturute. Nah filmnya sudah jadi, nanti mudah-mudahan segera ditayangkan, dan itu film keluarga, termasuk bapak-bapak dari BKKBN, itu film keluarga, dan tidak ada kemewahan-kemewahan yang selama ini menjadi ciri khas dari dunia pop dan dunia film. Jadi Mbak Fia main lagi, dan biasanya kan lagune harta yang paling berharga adalah sekarang lagunya mirip itu tapi tidak sama. Mas Doni bacakan kemudian nyanyikan. Pokoknya tak jaluk arek-arek nonton ya Rek ya. Ada 21 di Mojokerto. Setelah 21 nanti kalau sudah selesai seluruh Indonesia baru nanti kita kelilingkan untuk sing desa-desa ya, sing gak iso nonton.